Yo, hello, welcome back to our channel Yasin Tarika. Kali ini bareng Tika doang, karena kan gantian social distancing. Sorry banget sama rambut, kemarin nyoba potong sendiri and super fail karena nggak nemu barbershop yang buka. Sini di Jakarta sekarang susah banget, bear with me. Oke, kali ini kita akan rutin tahunan untuk bikin video persiapan trio romansa dan juga in this case Carla Yulz di Miss World, tentang persiapan mereka ke Miss Universe, Miss Supranational, Miss International, dan juga Miss World. Stay tuned. Oke, sorry banget belum ada Yasinta kali ini karena kita masih gantian terus supaya mengurangi frekuensi untuk keluar rumah, untuk ketemu dengan orang-orang banyak, dan kita harap juga teman-teman bisa melakukan hal yang sama untuk social distancing, physical distancing, nurut dulu sama kebijakan-kebijakan pemerintah biar semuanya cepat berlalu dan semuanya cepat normal, jadi kita nanti bisa normal lagi kayak biasanya, ya kan? Stay at home, stay safe. Oke, kayak yang udah kita bahas tadi, kita bakal bahas tentang persiapan trio romansa yang bakal ke Miss Universe, Miss International, dan Miss Supranational, dan juga persiapan dari Carla Yulz yang akan ke Miss World. Oke, disclaimer dulu bahwa ini memang hanya pendapat kami aja. Sangat mungkin pendapat kami akan berbeda dengan kalian, and it's okay. Kita bisa buat diskusi tentang itu, dan kalian bisa komentar tentang pendapat kalian di kolom bawah. Tanpa banyak cincong, let's start this video. Oke, yang pertama adalah Jihan Almira Khedid sebagai Miss Supranational Indonesia 2020. Oke, what can we say about her? Menurut kami, she has everything that Miss Supranational needs. Oke, first impression dulu. Sebenarnya banyak banget orang-orang yang ketika di Putri Indonesia 2020 kemarin expect dia mungkin bakal ke Miss Universe. Banyak banget yang kecewa ketika dia ke Miss Supra akhirnya terpilihnya. But for us, it actually doesn't matter. Menurut kami, Jihan mau ke manapun mungkin lebih cocok ke Miss Universe sama Miss Supra aja sih. Internasional kayaknya agak kurang. We do think that placement dia di Supra nanti bakal cukup oke. Untuk karakter Miss Supranya sendiri, kita lihat dulu deh. Untuk selama ini, Miss Supra terkenal dengan sesuatu yang elegan, glamour, entertainment minded. Core-nya adalah entertainment. Benar, doa untuk ibu, advokasi tidak akan se-matters di Miss apapun Universe. kerja keras, Dan dari keinginan, karakter Miss harapan, Supranya sendiri, cita-cita Miss itu bisa Supranational selaras sendiri selama udah cocok kita banget sama Nisa Jihan. Backgroundnya udah cocok banget. Dia udah di entertainment business duluan sebelum dia terjun ke pageant. Catwalknya udah bagus. Photoshoot dia nail it every single time. Kayaknya semuanya hampir nggak ada yang fail. Public speakingnya sangat bagus menurut kami. Meskipun kemarin di Putri Indonesia sebenarnya dia agak grogi dan kelihatan banget, tapi kita somehow memaafkan itu karena kita udah sering banget lihat dia ngomong di sebelum Putri Indonesia dan setelah dia terpilih. Dan semuanya dia bagus banget untuk tampil di TV, public speaking, di show. Dia sangat oke dan komunikatif. Dan yang paling penting menurut kami adalah Jihan ini sangat mau belajar. Poin plusnya lagi adalah dia yang paling relax ketika ada di depan kamera menurut kami di antara bertiga trio romansa ini. So it's a good thing. Yang perlu di-upgrade dari Jihan menurut kami adalah olahraga. Selain biar dia fit, sehat in this situation ya, tapi menurut kami juga kita harus melihat dari Miss Supra Indonesia yang sebelumnya. Kita hampir jarang banget melihat Miss Supra Indonesia yang terlalu berisi gitu istilahnya. Jadi mungkin itu salah satu PR-nya Jihan yang bisa dilakukan adalah shaping badannya gitu. Karena kita lihat Miss Supra itu winnernya mostly adalah model material secara fisik mostly. Oke, next kita ke Putu Ayu Saraswati, Miss International Indonesia 2020 yang akan ke Miss International nantinya. First impression, hands down dia super smart menurut kami. Kayak kita udah bilang, kita udah melihat dia sejak di pageant-pageant sebelumnya. Dia emang jago banget ngomong, dia pinter banget dan cepet banget kalau mikir dan bisa untuk menyampaikannya dengan bagus juga gitu. Itu hal yang modal banget menurut kami. Dan dia cerdasnya tuh bukan hafalan gitu, dia mature gitu, hampir mirip sama Frederica. So it's a good thing. Oke, kita lihat ke selera international pageantnya. Miss International nyari perempuan yang pinter dan elegan, which is menurut kami bisa banget untuk diraih oleh Putu Ayu Saraswati. Kita berpikir dia akan punya
record yang bagus nanti di Miss International. But we will see. Oke, menurut kami Putri Ayu Saraswati selama ini tampilnya sebagai perempuan yang elegan, yang cerdas, berwawasan luas gitu ya kan. It's a good thing, but kita juga mau nggak mau harus menyesuaikan dengan target dia di Miss International. Harus bisa juga untuk tampil elegan seperti Miss International selama ini gitu. Untuk sehari-hari dan photoshoot dan juga di panggung itu mungkin PR-nya dia. Kita nggak tahu sebenarnya seberapa meters photoshoot di Miss International, tapi untuk photoshootnya Ayusa sendiri selama ini sejauh ini lumayan cukup boring, jadi itulah PR-nya. Selebihnya untuk dengerin Ayusa ngomong every single interview atau talk show itu enak banget sih. Dia kalau ngomong tuh enak banget buat didengerin menurut kami. Miss Universe Indonesia kita simpen terakhir, so stay tune. Kita sekarang ke Carla Yuls dulu, Miss Indonesia 2020 yang bakalan ke Miss World nanti. Sebenarnya untuk first impression, she's great, she's smart and stuff, but belum ada sesuatu yang captivating gitu. Jadi agak kurang serk aja. Tapi secara bahasa Inggris kan udah, wah jangan ditanya, bagus banget. Dia juga pinter banget, pinter masak. Untuk Miss World sendiri sebenarnya mereka nyari, secara organisasi mereka nyari perempuan yang mau bekerja keras, yang mau terjun langsung ke lapangan, yang bisa engage dengan society, masyarakat, semua lapisan masyarakat, humanity. Core-nya adalah humanity gitu. Dan menurut kami dibandingkan Princess Megonondo di tahun lalu, sebenarnya dia lebih baik untuk secara engagement, dia lebih friendly, dia lebih komunikasi enak banget ke semua orang di depan kamera, di talk show dan lain-lain. Sementara Princess dulu kayak lebih jaim, agak menahan diri gitu, kayak ada batas di antara orang-orang dengan dia gitu. Tapi kalau di Carla Yuls much better. Dan kita lihat juga di Miss World itu kayaknya mereka emang nyari orang-orang yang friendly, ramah, bubbly tapi nggak over gitu ya. Dan itu Carla Yuls kayaknya cocok banget sejauh ini. Oke, yang perlu di-upgrade kayaknya menurut kami adalah public speaking, tetap harus di-upgrade meskipun kayaknya udah bagus dari segi bahasa Inggris and all. Tapi head to head challenge itu sesuatu yang beda gitu. Itu nggak kayak bisa hafalan hanya orasi di depan panggung atau Q&A aja, tapi head to head challenge itu discussion gitu. Harus punya kritis yang bagus juga, penyampaian yang bagus juga, mikir yang cepat juga. Jadi itu harus dilatih karena itu hal-hal yang menurut kita jangan sampai disia-siakan momen head to head challenge-nya itu. It's moment to shine gitu. Oke, the last, what you've been waiting for. Kita ke Miss Universe Indonesia 2020 yang akan ke Miss Universe, of course. Ayu Maulida. Oke, first impression sebenarnya sayang banget dari kami itu melihat dia pertama kali kayak biasa aja. Sama seperti Carla Yuls sebenarnya she's good, but belum ada sesuatu yang menonjol, captivating gitu loh dari Ayuma saat first impression. Menurut kami Miss Universe itu nyari perempuan yang cantik. It's obvious, glamour look, pinter juga, dan yang paling penting adalah percaya diri. Menurut kami Ayuma punya kekuatan advokasi yang bagus banget karena dia udah punya sejak lama banget. Sejak sebelum dia ikut Putri Indonesia malahan, yaitu Senyum Desa. Which means ini memang udah dia lakuin gitu loh. Bukan cuma untuk mendompleng pageantnya dia gitu. So it's a good point. Bahkan advokasinya ini dinotis oleh Kemendes PDTT, Kementerian di Indonesia, yang artinya memang sangat impactful dan didukung pemerintah. Oke, PR-nya Ayuma. Yang perlu di-upgrade dari dia, menurut kami, itu adalah kepercayaan diri. Oke, tentang catwalk and stuff like that, modeling stuff, she nailed it. Karena memang basisnya model, dan dia emang passionnya di sana, udah terbiasa banget. Tapi ketika untuk ngomong di depan umum, public speaking, engage with people, itu kayaknya masih kurang banget, masih belum confident gitu loh dengan mau ngomong apa. Terutama ketika mereka harus muncul bertiga nih, trio romansa. Ayuma terlihat lebih diam, lebih kaku daripada Ayusa ataupun Jihan. Sayang banget. Seharusnya Miss Universe selama ini yang lebih menonjol daripada yang lain kan sebenarnya. Jadi hanya masalah confident. I mean, kita tahu dia bisa gitu. Jadi hanya masalah confidence saja. So itu PR-nya Ayuma menurut kita.
Karena public speaking itu bukan berarti jago bahasa Inggris doang ya, tapi juga gimana kita makainya ketika deliver sesuatu, ketika ngobrol sama orang, ketika di depan kamera. Oke, teman-teman bilang catwalknya bagus dan segala macam, tapi kita harus lihat juga fase-fase di Miss Universe-nya sendiri. Sebelum fase-fase yang bisa menonjolkan catwalk dan modeling stuff, harus ngelewatin fase public speaking dulu gitu. Sebelum evening gown and swimsuit, ada speech di top 20 misalnya. Kalau misalnya kita nggak bisa ngelewatin speech top 20 dengan bagus, tentunya kita nggak dapat kesempatan untuk showcase modeling skill, catwalk, dan lain-lain di sesi-sesi selanjutnya. Bahkan kalau perlu dibilang, kita lihat di Miss Universe sebelumnya, banyak banget pemenang ya Miss Universe-nya yang sebenarnya bukan pemilik catwalk terbaik di batch itu. Misalnya Olivia Culpo, Iris, Zozy. Di batch-nya mereka masing-masing, catwalk-nya itu bukan yang terbaik, tapi mereka bisa menang karena engaging-nya bagus ketika public speaking. Dia punya soul yang dia tunjukkan, confidence-nya bagus banget, inspiring people. Jadi itu yang mungkin perlu ditunjukkan dari Ayuma dan menjadi PR-nya dia. Ayuma harus percaya diri ketika ngomong. Jangan takut salah, bahasa Inggrisnya kurang oke nggak apa-apa, tapi jangan sampai kita kehilangan isi dan juga kehilangan bahasa Inggrisnya gitu loh. Kalau bisa memperbaiki dua-duanya, it's okay. Kalau bisa salah satunya, mending isinya. Jangan sampai bahasa Inggrisnya kurang dan isinya juga kurang. Nah, itu dia transformasi yang dibutuhkan oleh trio romansa dan juga Carla Jules menurut kami. Jadi sangat mungkin punya pendapat yang berbeda dengan kalian semua. It's super okay. Karena itulah kita punya discussion di sini. Jadi kalau kalian punya pendapat lain, please tell us down below dan kita bisa punya discussion. Oke, that's it untuk video ini. Jangan lupa untuk kasih kita ide untuk video apa yang pengen kalian nonton selanjutnya. Dan jangan lupa untuk stay safe and stay at home. Untuk sementara waktu, nurut aja biar semuanya cepat berlalu. Dan semuanya teman-teman di rumah semoga selalu stay healthy. Don't forget to subscribe to this channel. Jangan lupa untuk comment down below dan like video ini, share juga boleh. Dan juga follow kita di Instagram dan juga follow di podcast kita, Pageant One on One by Yasin Tadika. And we will see you in our next video. Bye.